Halo semuanya, perkenalkan saya mahasiswa dari Politeknik Kaltara. Nama saya Renawati dengan NIM 1440102300. Di video kali ini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul luka garing diabetik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renawati, mahasiswa Politeknik Kaltara. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang luka garing diabetik. Sebelumnya, apakah ibu bapak pernah mendengar apa itu luka garing diabetik? Luka garing diabetik adalah kondisi di mana jaringan tubuh, terutama di area kaki atau jari kaki, mengalami kematian atau nekrosis akibat infeksi, gangguan sirkulasi darah, dan kerusakan saraf yang disebabkan oleh diabetes yang tidak terkontrol. Dan selanjutnya ada jenis penyakit luka garing diabetik. Yang pertama ada gangren kering, disebabkan oleh penyumbatan aliran darah tanpa infeksi, jaringan mati mengering berwarna kehitaman dan terasa keras. Dan yang kedua ada gangren basah. Luka garing tapak basah, bengkak, berbau busuk dan bernanah. Dan yang ketiga gangren gas, luka yang membengkak, terasa nyeri dan dapat menghasilkan cairan berbau busuk. Dan yang selanjutnya ada penyebab. Yang pertama, kerusakan pembuluh darah. Diabetes menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah atau atherosclerosis yang mengurangi suplai darah ke jaringan tubuh, terutama kaki. Dan yang selanjutnya ada tekanan atau cedera berulang. Luka yang kecil akibat gesekan atau goresan bisa berkembang menjadi luka terbuka dan sulit sembuh karena gangguan penyembuhan pada penderita diabetes. Dan selanjutnya adanya kurang perawatan luka yang tepat. Luka yang tidak segera dibersihkan dan dirawat bisa berkembang menjadi infeksi yang menyebar, disebabkan gangren atau kematian jaringan. Dan yang selanjutnya tanda dan gejala. Dan yang pertama, kulit di sekitar luka kemerahan, coklat atau hitam. Dan yang kedua, luka membengkak dan terasa sakit. Dan yang ketiga, mengeluarkan nanah atau cairan. Dan yang keempat, luka berbau busuk. Dan selanjutnya ada pengobatan dan perawatan. Yang pertama, antibiotik diberikan jika infeksi bakteri baik oral maupun intravena. Pembersihan luka menggunakan antiseptik khusus untuk mencegah infeksi. Dan yang ketiga, mengontrol gula darah, menjaga kadar gula darah dalam batas normal dengan obat-obatan atau insulin. Dan selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama, kontrol gula darah, pastikan kadar gula darah tetap dalam batas normal. Dan yang kedua, perawatan kaki yang baik, cuci kaki dengan air hangat dan sabun lembut, lalu keringkan dengan baik, terutama di sela-sela jari. Dan yang ketiga, menjaga sirkulasi darah, hindari duduk atau berdiri terlalu lama dalam satu posisi. Dan selanjutnya, makanan yang dihindari. Pertama, makanan yang tinggi gula seperti gula pasir, permen, kue, coklat manis. Dan yang kedua, makanan yang tinggi lemak atau jenuh, gorengan, margarin, dan makanan cepat saji. Daging berlemak tinggi seperti kulit ayam dan daging merah berlemak. Dan yang ketiga, makanan yang tinggi garam, makanan kalengan, keripik asin, mie instan atau saus kemasan.
Dan di sini ada mitos dan fakta. Mitos, gangan hanya terjadi pada kaki. Luka gangan pasti menyebabkan amputasi. Dan yang ketiga, luka gangan bisa sembuh dengan obat herbal saja. Dan fakta, meskipun gangan lebih sering terjadi pada kaki atau jari kaki akibat komplikasi diabetes, gangan juga bisa muncul di tangan atau jari tangan. Fakta, tidak semua kasus gangan berujung pada amputasi. Pengobatan herbal mungkin membantu mempercepat penyembuhan luka. Ini bisa baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bu. Apa saja faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya gangren diabetes? Kadar gula darah yang tinggi menyebabkan kerusakan saraf dan pembuluh darah, kurangnya sirkulasi darah ke kaki, serta infeksi yang tidak teratasi. Apakah Ibu, apakah bisa Ibu mengerti? Apakah Ibu dan Bapak mengerti dari materi yang sudah saya sampaikan? Boleh disebutkan salah satu dari yang saya sudah jelaskan tadi? Kurangnya perawatan luka yang tepat, luka yang tidak segera dibersihkan dan dirawat bisa berkembang menjadi infeksi yang menyebar dan menyebabkan gangren atau kematian keringan. Baik sekali ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya.